Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya di Cerdas Hukum Channel. Channel untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputaran hukum. Nah, di video kali ini kita coba ngebahas masalah apropriasi budaya yang ditinjau dari aspek hukum. Tapi saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk klik like dan klik subscribe yang belum subscribe, dan juga jangan lupa tombol loncengnya juga di klik supaya tidak ketinggalan informasi dari saya. Setiap saya mengupload video selalu menerima pemberitahuannya, sehingga saya juga semakin bersemangat untuk memberikan wawasan-wawasan, pandangan-pandangan masalah-masalah hukum. Oh ya kawan, di video kali ini saya mau nampilin rekaman pemenang giveaway dari Cerdas Hukum Channel tahap 2. Halo semua, paket aku udah datang dari Cerdas Hukum Channel. Oh my god, seneng banget. Makasih atas giveaway-nya dan sukses terus untuk channelnya Cerdas Hukum Channel. Mantap. Jangan lupa subscribe semuanya ya. Pemenang giveaway tahap 2 kali ini adalah beliau bernama Ibu Ikin, berdomisili di Bogor. Selamat ya Bu. Semoga giveaway-nya bermanfaat dan makin erat hubungan persahabatan kita. Tolong jangan dilihat nilainya, tapi nilai persahabatannya. Oh ya kawan, kayak biasanya sebelum kita ngebahas, kita ngopi dulu ya. Kita ngopi. Kopi mantap. Nah, jadi gini ceritanya kawan. Jadi si Lisa Blackpink ini dikecam terkait sama video klip musiknya yang terbaru. Jadi yang judulnya itu kalau nggak salah Money. Nah, dia dinilai ngelakuin perampasan budaya di videonya itu. Jadi dilansir dari Alpop. Nah, gaya yang dipakai itu gaya rambutnya. Jadi gaya rambutnya itu dia dikepang kotak. Jadi si Lisa Blackpink ini di video itu udah bikin penggemarnya kesal. Pasalnya gaya rambutnya dikepang kotak. Nah, itu katanya bukan budayanya asli si Lisa Blackpink. Akhirnya si Lisa juga minta maaf di acara fansite daring, jadi untuk album single pertamanya itu. Jadi di pertemuan daring itu seorang penggemarnya membacakan surat tentang perampasan budaya ke Lisa Blackpink. Tapi caranya juga sopan. Tujuannya sih untuk ngedidik si Lisa terkait topik itu. Tapi akhirnya si Lisa Blackpink minta maaf sih. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa si Lisa Blackpink ini dianggap dia ngelakuin perampasan budaya? Cuma gara-gara gaya rambut yang dikepang kotak waktu dia show. Baru denger kan? Terus kira-kira apa yang dilakuin si Lisa ini masuk kategori perbuatan melawan hukum apa enggak? Ayo kita bahas sama-sama. Tapi sebelum kita bahas ya, kayak biasa kita ngopi dulu. Ngopi lagi. Kopi mantap. Oke kawan, sebelum kita ulas masalahnya si Lisa Blackpink ini, jadi kita mesti paham dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan istilah apropriasi budaya atau perampasan budaya ini. Nah, kita harus tahu dulu budaya itu apaan sih. Jadi budaya itu artinya segala sesuatu yang terkait dengan sekelompok orang berdasarkan etnis, agama, geografi, atau lingkungan sosial mereka. Budaya dianggap sebagai milik kelompok etnis tertentu.
Nah, di jurnal Communication Theory, Richard Roger itu dia menyatakan bahwa apropriasi budaya itu adalah menggunakan simbol, artefak, genre, ritual, atau teknologi budaya oleh anggota budaya yang lain. Nah, perilaku ini juga dikenal dengan sebutan biasanya perampasan budaya yang dilakukan oleh anggota budaya tertentu tanpa izin dari pengampu budaya yang bersangkutan. Kadang niru-niru gaya budaya orang sering tuh terjadi. Soalnya masalah itu sering terjadi karena kurangnya pengetahuan sejarah dari suatu budaya dan juga ngerugiin pemilik budaya asli. Nah, pembelajaran dan pemahaman mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kepekaan budaya ini masih sangat sedikit. Diperparah lagi ya dengan nggak adanya pembelajaran formal mengenai hal-hal itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita ngopi lagi. Ngopi terus ya. Kopi mantap. Nah, ngeliat dari permasalahan si Lisa Blackpink yang pakai gaya rambut di kepang kotak itu diprotes sama penggemarnya. Nah, dia nganggap gaya rambut itu bukan gaya rambut budaya asli si Lisa Blackpink. Kan si Lisa Blackpink itu orang Thailand, sedangkan gaya rambut kepang kotak tuh bukan budaya asal asli negara Thailand. Makanya dia diprotes tuh sama penggemarnya. Terus kira-kira si Lisa ini udah ngelakuin perbuatan melawan hukum apa enggak? Apa bukan dia? Nah, sebenarnya ada perdebatan nih di konsep culture appropriation atau apropriasi budaya. Nah, ini nggak pernah final. Soalnya dia mengandung paradok tuh di dalam dirinya sendiri. Jadi kayak pedang bermata dua. Jadi kelihatannya kuat tapi kelihatannya kuat dari luar, tapi rapuh di dalamnya. Nah, dari kasus si Lisa Blackpink ini setidaknya kita memproyeksikan tumbukan budaya itu terjadi antara mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas mengadopsi budaya minoritas. Itulah yang dipahami orang-orang. Tapi marilah kita bertanya, siapa itu mayoritas dan siapa itu minoritas? Nah, sebagian orang mengasosiasikan atau adopsi itu sebagai bentuk perampasan. Sebagian lagi lebih suka mengasosiasikannya itu sebagai meminjam. Sebagian kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa yang disebut apropriasi budaya itu ketika atribut minoritas digunakan tuh. Jadi digunakan untuk kepentingannya sendiri si mayoritas itu, dan nggak disertai dengan memahami pemahaman tentang makna budaya minoritas. Jadi ada kalanya definisi apropriasi budaya itu menambahkan kata-kata di belakangnya seperti pengadopsian budaya itu dilakukan tanpa permisi. Jadi seolah-olah memang harus ada upaya izin kepada si pemilik budaya. Nah, tapi marilah bertanya, siapa yang berhak memberi otoritas atas boleh apa enggaknya pengadopsian budaya itu? Nah, kenyataannya konsepsi apropriasi budaya masih menjadi perdebatan. Jadi kalau kita lihat dari berbagai perspektif atas pemberian definisi itu, kelihatannya sih bahwa kata-kata dilontarkan secara like or undislike atau suka sama nggak suka. Jadi sesuai dengan apa yang telah diyakini, jadi secara subjektivitas. Dan ini berpotensi menimbulkan penafsiran yang bias. Jadi saya pikir kita harus berhati-hati ketika menyematkan apropriasi budaya. Pada kasus-kasus tertentu kita perlu memeriksa kembali prasangka atau dugaan itu dengan bijak.
Soalnya konsepsi apropriasi budaya itu kayak pedang bermata dua. Kedua sisi itu sama-sama bisa ngebunuh kalau kita nggak berhati-hati menggunakannya sebagai alat bedah. Oke, kita seruput lagi kopinya. Seruput kopi. Mantap. Nah, kita harus berusaha objektif dengan memahami konteks sosiohistoris atau malah tersulut emosi atau menjadi subjektif. Ya, kayaknya sih alasan paling fundamental adanya konsep apropriasi budaya itu ada pada relasi kelas yang nggak imbang antara mayoritas dan minoritas. Nah, untuk menghindari cap negatif ini, kelompok mayoritas sebaiknya memahami mana dan konteks sosiohistoris suatu budaya yang akan diadopsinya, sehingga memunculkan relasi imbang atau timbal baliknya yang sepadan. Bekal atas pengetahuan sosiohistoris sesungguhnya adalah upaya mencegah luka dan trauma kelompok minoritas seperti penindasan, genosida di masa lampau yang sewaktu-waktu bisa menganga lagi. Memang sih riwayat kita terlalu rumit untuk sekedar dipahami secara hitam putih doang. Dan kalau menurut Marx, sejarah manusia itu adalah sejarah pertentangan kelas. Mungkin ini sangat relate dalam pusaran saling silang dan tarik-menarik antara budaya bourgeois sama budaya proletar. Saya sih belum tahu pasti apakah memang konsep apropriasi budaya berangkat dari pemikiran sosial tentang perlawanan kelas itu. Ya bisa saja sih. Jadi intinya apa yang dilakukan Lisa Blackpink pakai gaya rambut kayak pangkotak itu masih samar. Apa yang dia lakuin itu masuk kategori perbuatan melawan hukum atau enggak? Masalahnya kalau budaya gaya rambut kepang itu benar-benar milik suatu etnis tertentu, dan orang yang di luar etnisnya nggak berhak make. Artinya kan ini sebenarnya mengandung unsur rasis. Terus konsekuensi dari keanomalian konsep ini, jadi budaya bisa berubah menjadi sesuatu yang kaku, tutup, statis, jadi kayak benda mati aja. Nah, gini kawan, sesudah kita ngelihat masalah ini kayak dua sisi tajam dari pedang yang namanya apropriasi budaya ini. Ya sekarang sih tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita nganggap ada apropriasi budaya yang dilakukan orang, alangkah baiknya bijak kita dalam menanganinya. Oke kawan, saya kira cukup dulu ya. Nah, jangan lupa klik like, yang belum subscribe supaya diklik subscribe sama klik tombol loncengnya supaya bisa memonitor dan terus mendapatkan informasi dari saya. Gratis kok, nggak bayar, tenang aja. Oh iya, kalau ada permasalahan-permasalahan hukum yang perlu ditanyakan, silakan ketik aja di kolom komentar video ini. Insya Allah nanti akan saya jawab di video-video saya berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kopi mantap.